Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Prativi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita mencoba menjelaskan proses penyeimbangan tubuh yang terjadi saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari. Jadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ada 3 proses yang akan kita alami saat melaksanakan ibadah puasa, yaitu pada 10 hari pertama berupa berisi rahmat, kemudian 10 hari kedua berisi ampunan, 10 hari ketiga berisi adalah nikmat terbebas dari api neraka. Kemudian dalam konteks kesehatan, puasa Ramadan pun sejati memiliki 3 proses yang harus dilalui seorang untuk menjadi sehat dan memiliki sistem tubuh yang seimbang. 3 proses ini adalah, yang pertama adalah terjadinya detoksifikasi atau pengeluaran racun pada 10 hari pertama. Kemudian 10 hari kedua terjadi proses rejuvenasi atau peremajaan sel-sel tubuh. Kemudian pada 10 hari yang terakhir terjadi proses stabilisasi dan meningkatnya kekebalan tubuh. Jadi ketiga proses ini mudah-mudahan bisa kita lalui dengan maksimal sehingga di akhir Ramadan nanti kita akan menjadi orang yang sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Pada 10 hari pertama ini merupakan proses terjadinya detoksifikasi. Pada awal-awalnya kita akan merasa lemas, kemudian pusing, sakit kepala, kemudian juga jantung menurun. Disertainya menurun juga kadar gula darah, kolesterol, asam urat dibandingkan dengan sebelum melaksanakan ibadah puasa. 10 hari pertama, tubuh mulai membiasakan diri menggunakan bahan bakar energi berupa bahan bakar non-karbohidrat. Karena mengambil sumber energi dari lemak dan glikogen yang tertimbun di dalam badan kita saat tidak ada pemasukan makanan dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Saat inilah tubuh akan merasakan beratnya karena awal-awalnya, terutama bagi yang jarang melaksanakan ibadah puasa. Tapi bagi mereka yang telah melatih diri berpuasa dari bulan Rajab sampai dengan bulan Sa'ban seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, pada bulan Ramadan tidak ada akan mengalami hal-hal yang berat. Ini merupakan hikmahnya terbiasa berpuasa ketika bulan Rajab dan Sa'ban, sehingga bulan Ramadan akan terjadi cuma sedikit keluhan-keluhan yang kita alami. Kemudian 10 hari berikutnya, yaitu 10 hari kedua, tubuh akan mulai berkurang proses detoksnya. Karena pada saat 10 hari pertama, terutama dalam menjalankan detoks, pada 10 hari kedua ini, fase ini proses pengeluaran racun berkurang, tetapi kecepatannya mulai melambat. Pada fase ini mulai terjadi peremajaan bagian sel yang rusak. Inilah yang dinamakan dengan proses autofagi, yaitu mekanisme pembongkaran bagian-bagian sel yang sudah tua dan rusak dan tidak berfungsi dan menggantikannya dengan sel-sel yang baru. Proses ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup energi untuk mempertahankannya. Autofagi terjadi hanya ketika tubuh berpuasa, saat tidak ada pemasukan makanan minimal 8 jam. Hal ini otak akan menerima sinyal di tubuh bahwa tubuh kita dalam keadaan kekurangan asupan makanan, sehingga tubuh akan diperintahkan untuk menggali di mana sumber makanan yang ada dengan memilah, mengisolasi serta memakan sel-sel yang rusak dan mati dalam tubuh. Kemudian didaur ulang akan menjadi energi untuk terus hidup. Dari proses autofagi inilah sel berkesempatan memperbarui diri dan membentuk bagian-bagian yang baru. Jadi pada 10 hari kedua ini tubuh berhasil
perbaharui sekitar 60% sel-sel tubuh, sehingga akan mengarah menjadi keseimbangan. Kemudian dilanjutkan dengan puasa pada 10 hari terakhir. Tubuh memasuki kondisi keseimbangan alamiah, detoksifikasi, kemudian proses rejuvenasi, kemudian proses autofagi berhasil menggantikan dan meremajakan sel-sel secara sempurna. Dengan dibuktikan dengan meningkatnya konsentrasi, kemudian meningkatnya daya ingat, kemudian emosi menjadi lebih labil, dan kekebalan tubuh meningkat hingga 10 kali lipat. Dan tentunya berat badan kita kembali ke berat badan normal atau ideal. Ini tentunya yang kita harapkan dari ibadah puasa ini untuk kesehatan. Dari ibadah puasa kita mengharapkan pahala yang berlimpah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah dan diperintahkan Allah. Kemudian tentunya kita mengharapkan proses-proses kesehatan juga akan berlangsung dengan sempurna, dengan syarat kita mengatur pola makan di mana karbonya dikurangi karbo sederhana dengan berlebih karbo kompleks dan serat, sehingga tidak terjadi penimbunan lagi. Kemudian dengan memanfaatkan lemak-lemak yang alami dan tidak mengalami pemrosesan dan pengolahan yang berat, dan juga mengandung omega 3 yang banyak. Kemudian dari sumber protein yang alami dari hewani maupun dari nabati. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Demikian saja. Salam sehat dari TV Prativi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.